pas biasanya kalau orang Asia tuh kalau udah ngelawan orang Eropa pasti ada down dulu gitu. Karena mereka gede-gede badannya? Nggak, emang mereka nggak tahu kayaknya emang kalau ngelawan orang Indonesia maksudnya kalau mereka tuh kalau nganggap orang Asia tuh kayaknya udah maksudnya enteng gitu loh, maksudnya ngeremehin maksudnya ya, tapi ya emang sih biasanya untuk semua orang Asia kayaknya aduh lawan bule nih gimana ya. Selamat siang, senang sekali kita bisa ketemu di Raket Mania. Mana Raket? Raket Mania. Apa ya, satu pemecahan yang baku ya, standar yang baku. Sebetulnya bagaimana sih kita menahan atlet ini jangan sampai mundur dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin harus dipahami oleh ya baik dari sisi atletnya maupun mungkin juga masyarakat luas ya. Tapi bukan berarti PBSI menyetujui begitu saja keinginan seorang pemain yang mau mundur. Paling enggak, PBSI akan menanyakan dulu alasan dan keseriusan si pemain untuk mundur dari pelatnas. Alasan mengundurkan diri itu macam-macam. Ada misalnya yang karena usia, yang sudah sulit bersaing. Ada juga yang menganggap kemampuan diri sendirinya itu sudah sampai kepada batas maksimal, tidak bisa maju lagi. Nah, kalau alasannya seperti itu atau yang bersifat pribadi seperti Flandi yang mau merit atau Heng Hian yang mau sekolah lagi, PBSI nggak bisa buat apa-apa. Paling cuma bisa menyuruh si pemohon untuk memikirkan kembali niatnya. Kan ya kalau kita misalnya menemui seorang atlet yang sebetulnya masih punya potensial yang baik ya, punya kualitas yang baik, tapi dia sepertinya berkeinginan untuk mundur ya. Jadi nggak betul dong kalau PBSI dibilang masa bodoh dengan mundurnya beberapa pemain senior belakangan ini. Betul nggak sih Mania Raket? Nah kan kayaknya latihan mulu nih, turnamen. Terus ngomong-ngomong liburnya gimana nih? Mau liburan dulu ya? Ya emang sih nggak ada jadwalnya, maksudnya padat banget gitu. Maksudnya palingan juga kalau ketika saya pertandingan gitu, kalau emang saya menang terus 1 minggu emang nggak ada libur gitu. Apalagi kalau ada pertandingannya langsung 2 minggu gitu, jadi
langsung pertandingan lagi, nggak ada libur. Tapi kalau misalnya saya udah kalah awal, misalnya Jumat atau apa, saya bisa Sabtunya bisa istirahat atau kalau emang mau jalan-jalan gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada jadwal latihan, ya palingan saya ya istirahat di rumah ya palingan. Tapi latihan sih tetap latihan ya. Tapi ya maksudnya jarang lah. Saya emang kurang suka jalan-jalan sih. Emang seneng di rumah, malas, orang malas. Terus kan sekarang nih kayaknya Angie banyak rencana nih. Capek nggak sih diundang-undang sana, diundang sini, terus terlari ke sana? Ya capek sih capek. Maksudnya saya sekarang baru nyampe banget perjalanan dari kemarin begitu tadi nyampe jam 10.15, begitu konferensi pers, begitu sampai sekarang dan nanti abis ini juga ada lagi. Tapi seneng kan? Ya seneng ya maksudnya ya. Ya namanya juga atlet kali ya, jadinya kan ya gimana, banyak turnamen, susah liburan. Ya namanya juga atlet ya, resiko ya. Ya ini sama seperti yang dialami oleh dua pebulu tangkis kita, yaitu Deana dan Yuli Marfuah dalam interval. Mania raket yang namanya liburan itu emang mengasyikkan. Selain bisa off dari rutinitas yang sering kali bikin bete, kita juga punya banyak waktu buat ngumpul bareng keluarga. Dan makin asik aja kalau liburan diisi dengan JJS ke tempat-tempat wisata. Nah, itu adalah seorang petenis yang hebat loh, tau nggak kenapa? Karena dia itu adalah orang Asia Tenggara yang pertama ya yang berhasil menjadi juara Wimbledon Junior. Hebatnya tuh, hebat loh benar. Thank you. Terus, nah tapi nih masalahnya mana raket ya? Kalau pemain-pemain Asia tuh di junior tuh biasanya mereka hebat-hebat gitu ya, tapi begitu udah masuk senior langsung zruk, nyelam langsung down tuh gimana sih? Iya, iya sih. Yang emang banyak yang bilang sih katanya kadang-kadang kalau di juniornya bagus, kadang-kadang seniornya enggak, malah junior yang biasa-biasa malah nonjol di senior. Ya tapi saya pengennya sih junior bagus, senior bagus, malah lebih bagus gitu. Gitu ya. Jadi planning Angie gimana dong biar nggak kayak gitu? Ya saya lebih banyak main lagi di senior, maksudnya kan emang Pengalaman itu ya? iya pengalaman, emang main junior sama senior tuh beda gitu, maksudnya dari pengalaman, dari segi mentalnya semua tuh beda banget gitu. Beda, pokoknya harus kuat, nanti di junior kuat, di senior juga kuat ya kan? Lebih kuat. Nah sekarang kita lihat aja siapa-siapa aja yang punya komitmen untuk mendukung Angie. Selasa lalu, Angie Wijaya benar-benar menjadi ratu sehari. Di bawah sorot lampu kamera, ucapan selamat dan ciuman bertubi-tubi diberikan pada gadis pemilik pipi kemerahan itu. Petenis kelahiran Bandung 12 Desember 1984 yang biasa dipanggil Angie ini baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah memenangkan gelar yang seumur-umur belum pernah diraih orang Indonesia, Wimbledon Junior. Dan seperti biasa, berbagai acara pun kemudian disusun oleh mereka yang seolah-olah hendak menunjukkan jasanya, tapi sebetulnya tak peduli terhadap perjalanan Angie selama ini.
Juru kamera Raket Mania bahkan sempat ditolak oleh seorang ketua PLT saat hendak mengambil gambar Angie yang sedang dijamu makan oleh petinggi PLT tersebut. Sungguh prestasi dahsyat Angie tersebut lebih karena kerja keras orang tuanya, Bapak dan Ibu Riko Wijaya, serta pelatih Miske Handayani yang mengurusi Angie sejak usia 4,5 tahun, serta Dedi Tejamukti yang bergabung sejak tahun 93. PLT tidak ada akan mengklaim bahwa ini adalah prestasinya PLT, bukan. Itu karena memang secara perorangan dia berbakat, keluarganya mendukung, pelatihnya baik, klubnya mendukung ya. Tapi kita memberikan peluang-peluang untuk dia bisa bertanding.